semuanya, balik lagi di Muscle First Podcast episode 2. Hai Mas, apa kabar? Baik aja sih, mbaknya gimana? Baik. Gimana nih perjalanannya dari Pontianak sampai Jakarta? Perjalanan dari Pontianak sampai Jakarta menyenangkan sih karena ini pertama kali naik pesawat. Oh gitu, gimana benar. rasanya baru pertama kali? Senang sih. Mual, muntah, Enggak. atau mules? Mulus sih enggak, Oh nggak mules. paling ada rasa takut aja Oh gitu. gitu, takut ya? Jadi pertama kali itu takut ya naik pesawat? Pertama kali naik pesawat, tapi malamnya sih senang, nggak sabar mau berangkat. Jadi gitu, jadi pertama takutnya kenapa tuh? Ya takutnya sih kalau misalnya ada apa-apa aja. Ketinggian gitu ya, sebenarnya saya sendiri juga belum pernah naik pesawat. Iya, udah abis ini kita lanjut ke Pontianak. Oh gitu, bareng ya? Boleh dong Bil, kita ngobrol-ngobrol Boleh, sedikit. boleh, Tenang banyak. aja, gue nggak gigit kok. Sama kok. Oh ya Bil, lu datang ke sini mau ngapain ya Bil ya? Ngapain ya? Ngapain ya Bil, gue tuh lupa nih jadinya nih. Nah, jadi mungkin biar penonton aja ya nebaknya. Mau ngapain ya? Biar nontonnya sampai habis gitu kan. Biar nggak ketinggalan info. Jadi lu mau ngapain yang kesini nih? Nggak tahu ya? Lebih tepatnya sih podcast santai aja yang bisa memberikan informasi yang positif dan inspiratif. Nah pastinya yang positif ya. Nah jadi gini, belakangan ini gue tuh sering banget stalking channel YouTube lo. Diam-diam subscriber juga nih teman-teman. Iya, dia suka ngeliatin lah ya cowok-cowok yang keker. Wih. Jadi gini, di setiap channel lu itu lu sering banget nyebutin kata-kata millennial Fit. fit. Nah, bahkan di nama channel YouTube lu aja lu namain millennial fit. Nah, sebenarnya menurut lu itu apa sih millennial Millennial fit? Fit. Nah, awalnya kata millennial fit di channel YouTube aku ini sebenarnya di nama channel YouTube millennial fit itu bukan millennial fit awalnya. Tepat ke Habil Fit. Oh, jadi awalnya Ya, Habil awalnya fit ya? Habil Fit waktu itu sampai 4 bulan umur channelnya namanya Habil Fit. Nah, di nama Habil Fit ini kan ada satu video tuh yang bikin viral yang waktu itu yang judulnya 3 makanan murah pembentuk otot. Kan itu pakai seragam sekolah. Jadi identik lebih tepatnya itu lebih ke arah anak sekolah milenial gitu kan. Jadi awal itulah banyak yang komen kayak gini komennya. Ini baru anak milenial yang positif, yang memberikan konten-konten edukatif. Awalnya itu banyak yang komen, coba nama channelnya diganti aja jadi Millennial Fit gitu. Oh, jadi Lebih dulu ke sempat arah booming anak ya, muda sempat yang awal. pakai seragam sekolah Seragam ya? sekolah kan identiknya kan anak milenial kan. Jadi dari situ diganti tuh? Awalnya langsung diganti channelnya jadi Millennial Fit. Oh, langsung jadi millennial Millennial fit. Fit awalnya. Nah, kan lu sekarang udah lumayan terkenal nih. Alhamdulillah, Berapa ya enggak sih. subscriber lu sekarang? Baru sih 41.000. Oh, udah 41.000, lumayan ya. Tapi lu masih sering kan posting di YouTube channel? Sering, minimal 1 minggu 4 kali lah. Oh, itu pasti tuh ya, 1 minggu 4 kali. Pasti. Harus semangat sih. Harus semangat tuh di channel lu isinya apa tuh? Paling tentang tips-tips fitness, pola makan, dan pola makan sih, lebih tepat ke pola makan, tentang nutrisi dan latihan. Oh, yang pasti yang pola hidup sehat Pola lah hidup ya. sehat. Sebenarnya bukan saya dari dulu sampai sekarang positif terus enggak sih. Jadi sebelum masuk terjun ke dunia fitness pola hidup sehat ini saya sering melakukan hal-hal negatif seperti ngerokok, ngembun, nggak ngejaga makan. Oh gitu. Jadi nggak langsung Nggak. berpikir kayak gitu ya. Nggak. Jadi lu melakukan hal-hal Nakal yang ya, saya dulu nakal juga, ikut gabung anak pang juga waktu itu. Oh, jadi sempat ya dulu ya. Sempat pikiran buat tato apa segala macam waktu itu. Jadi saya bukan berusaha baik saya bukan berusaha baik mau ngelahin orang lain, tapi berusaha baik untuk lebih baik dari sebelumnya sih. Oh, gitu. Yang pasti yang lebih baik ya. Dari Dari cerita lu, gue denger lu tuh dulu sempet dibully sama teman-teman lu. Bahkan dokter juga memvonis lu tuh Obesitas benar. sampai mengakibatkan meninggal. Hampir ya. Itu bener gak sih, Bil? Benar ceritanya. Oh, itu bener ya? Coba gimana? Umur waktu itu masih SMP kelas 2. Heeh. Umur saya waktu itu 18 tahunan. Berat badan udah 80 kiloan dengan tinggi 155 cm aja waktu itu. Oh, Lumayan itu baru pendek, 15 gendut, tahun lu udah 15 tahun. 80 kilo ya? 80 kilo obesitas kan? Bukan obesitas saja sih, asma juga, darah tinggi sampai 140-an lebih. Oh, jadi 140-an. lu obesitas itu gampang masuk Gampang penyakit, ya? sesak napas, nggak bisa Napas tidur. juga. Kan kalau badan berat kan memang susah buat napas kan? Pastinya tuh. Geraknya lebih malas. Waktu itulah pas berobat ke rumah sakit bareng orang tua. Terus si dokter ini nyarankan si orang tua saya ini buat ngedietkan saya Oh, awalnya. jadi disuruh dokter ya, lu tuh iya. buat mengurangi Berat badan. Karena
Ya gimana sih, masih muda tapi udah berat badan berlebih dan udah penyakitan, udah kayak orang tua aja sih. Dan akhirnya lu memutuskan untuk Diet. Disuruh sama orang tua Dipaksa ya, waktu pertama itu. ya. Ya dipaksa. Tapi lu ikutin. Ngikutin. Ikutin ya, Karena karena sempat- dibully juga sih ya. Jadi lu Ada. semangat dong ya. Semangat awalnya sih. Jadi awalnya lu ikutin Awalnya nih. semangat, terus ke tengahnya agak-agak mulai malas, terus akhirnya semangat lagi Oh, sampai kenapa tuh kok bisa malas? malasnya gimana ya kan di umur-umur yang masih muda itu kan pasti kuat makan kan, nggak Oh, iya, mikir ke bener depannya sih ya. gimana. Karena yang juga apa capek juga iya, ya diet apa ya. yang dilihat hajar, makan aja. Apalagi di masih umur segitu ya, masih pengen ini itu. Itulah jadi masih nggak peduli tentang kesehatan. Iya benar. Jadi tapi setelah itu lu mulai semangat lagi. Semangat lagi. Itu kenapa tuh lu bisa mulai semangat lagi? Itu karena lebih ke bulian sih. Jadi dari situ lu mulai semangat kebulian. lagi. Sampai lu rutin nih diet. Rutin diet tanpa olahraga. Tanpa olahraga. Diet aja sih, ngatur diet pola aja. makan. Tapi turun lumayan ya. Lu turun hampir 30 Hampir kilo ya. 30 dalam 8 bulanan. Lumayan ya Bila. Iya pasti lu dietnya teratur lah ya. Teratur sih, bukan ekstrim. Karena diet itu kan lebih ke arah pola hidup sehat kan. Jadi diet itu fungsinya buat bikin sehat, bukan bikin sakit sih. Iya sih, bener sih. Nah, lu kan pastinya lu diet dong. Dan habis itu sebenarnya motivasi lu pertama itu ngelakuin diet dan bisa turun sederastis itu tuh Yang pertama sih pasti karena motivasi dari bulian. Jadi awalnya ya. awalnya jadi karena banyak bulian. Tapi saya nggak pernah marahin orang yang ngebully, saya nggak pernah marahin. Jadi saya biarin aja. Buat apa kita marahin orang yang bully? Seharusnya kita yang bisa introspeksi diri sendiri kan. Buat kenapa kita bisa dibully? Seharusnya kita bisa berusaha buat lebih baik lagi sih. Oh gitu ya Bila. Jadi kita nggak usah nyalahin orang yang ngebully kita, ngehina kita. Kita nggak usah balas dendam sih sebenarnya. Karena balas dendam yang terbaik itu kita merubah diri kita buat jadi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Bukan kita membalaskan kejahatan. Itu sama aja sih kan. Berarti kita juga sama seperti dia kan. Ngelakukan kayak ngehina. Ya, berarti kita sama dong. Ngapain kita nyalahin dia kalau kita masih ngelakukan balasan yang sama. Jadi saya ini lebih ke arah buat berubah yang lebih baik sih. Jadi lebih ke arah untuk memotivasi ya diri sendiri untuk kedepannya lebih baik lagi. Nah apa sih Bil tanggapan lu nih buat si pembuli ini? Sebenarnya kan banyak juga sebagian orang kalau dikena body shaming itu dia merasa insecure kan. Jadi ini Nggak insecure ya. insecure, nggak percaya diri. Kalau saya sih enggak sih. Kalau saya lebih introspeksi lagi. Kenapa dia bisa bully? Pasti kan ada sebab kan. Udah pasti ada akibat, pasti ada sebab juga kan. Jadi sebenarnya nggak usah dibalas sih bulian. Cukup senyumin aja sih dan berikan bukti aja gitu. Nah jadi buat Mas Habil yang dulu sering banget dibully, dia lebih memilih memotivasi dirinya dan Buat lebih baik. dan yang pasti mendingan gue berubah dong, gue introspeksi daripada gue sering nggak dibully percaya gitu. diri gitu kan. Lebih baik kayak gitu ya. Kan? Benar. Nah iya bagus, jadi memotivasi aja ya bulian itu ya. Nah gitu. Nah Bil, Ya. sorry banget nih ya. Iya, sip. Gue denger anak muda di tempatku itu banyak yang pakai narkoba. Benar. Kan udah banyak beritanya kan. Rata-rata pengguna drugs itu umuran anak pelajar sampai 20-an kan. Rata-rata yang penggunanya itu. Banyak ya. Benar banyak sih. Nah, gimana nih cara lu menghindari biar nggak terjerumus ke pergaulan itu? Dan gimana sih cara lu tuh mempengaruhi gitu teman-teman lu supaya nggak ikut terjerumus juga gitu? Gimana tuh cara lu Bil? Cara sih sebenarnya lebih diri ke sendiri sih. Karena kalau lingkungan kita dibilang banyak yang menggunakan drugs, kalau diri kita tetap memegang teguh ini kepercayaan diri sendiri, punya pegangan sendiri sih sebenarnya nggak bakal masuk terjun ke hal itu. Iya, Nggak bakal. Biar nggak keterjerumus ya kita harus punya bakal sendiri Pandai-pandai. juga ya, punya prinsip ya. Hal itu juga sebenarnya kan ngerugiin juga ya. Kerugiannya. Tapi saya nggak anti sih buat si teman-teman yang pakai, biarkan aja. Kita tetap teman kok, teman. Tapi kita jangan ngikutin apa yang hal negatif yang dilakukan. Iya. Nah Bil, lu kan sekarang udah sering upload gitu ya di Ya, YouTube. alhamdulillah. Nah, itu lu dulu kepikiran bisa upload di channel YouTube itu awalnya gimana sih? Lu sampai ngupload video-video lu itu? Video. Seperti yang aku bilang tadi, itu dari pertama itu gara-gara bulian kan. Bulian terus bisa sampai kurus, kemudian naikkan lagi. Kan pasti banyak kan yang merasa
berpikir itu, kok Bil, kok badan lu bisa berubah sih? Gimana sih? Coba kasih tahu tipsnya segala macam. Jadi awalnya itu saya berpikir gimana saya bisa menghasilkan sebuah karya yang bisa dijangkau banyak orang gitu awalnya. Awalnya gitu ya. Jadi saya terpikir buat bikin channel YouTube biar bisa menghasilkan video dan bisa bermanfaat. Jadi nggak sekedar hanya iseng-iseng gitu ya, terutama lo akan menginspirasi anak muda zaman sekarang gitu ya, supaya bisa melakukan hal yang positif. Tapi ada satu kendala sih waktu itu pas mulai, nggak ada HP saya. Oh, awalnya nggak punya HP ya? HP. Jadi awalnya nggak punya HP, tapi saya nggak putus semangat gitu aja. Saya pikir gimana saya bisa menghasilkan video walaupun saya nggak punya alatnya. Gimana mau ngerekam kalau nggak ada HP kan? Iya, jadi awalnya saya ya. punya teman, alhamdulillah teman saya ini juga baik waktu itu, mau nemani latihan ke gym, terus minjam HP-nya buat rekam ini sih, latihan basic-basic aja seperti kayak latihan-latihan pakai alat di gym, kemudian di-upload pertama nggak langsung di YouTube, jadi cuman minjam HP teman, kemudian si teman ini ngirim videonya itu ke Messenger. Nah, ke Messenger saya pulang latihan pergi ke warnet karena warnet itu masih murah dulu. Pergi ke warnet, buka Facebook kan Messenger kan, terus videonya disimpan dan diedit di warnet. Kualitasnya turun sih videonya kan kalau udah di-share ngirim lagi ya. Jadi kan udah turun ibaratnya kualitas videonya kan. Tapi saya nggak peduli, tetap edit di warnet dan di-upload. Itu kurang lebih sekitar berbulan-bulan setiap hari ya? ngupload edit. Ini tetap semangat ya, buat latihan, buat latihan ke warnet sampai malam. Tapi saya nggak ini sih, awalnya nggak patah semangat. Nggak patah semangat tapi ya. ujung-ujungnya saya malu sendiri karena minjam HP nggak teman enak terus, lah nggak ya. enak. Karena kita sadar diri sih, masa minjam terus, kapan ada usahanya kan dipikir kan. Jadi waktu itulah saya memutuskan buat kerja sambil sekolah waktu itu SMK kelas 1 awal sekolah. Pernah kerja juga pernah jadi kuli. Jadi kuli bangunan, ikut orang tua jadi kuli bangunan, dan kerja juga di perusahaan gas LPG. Jadi nganterin gas pakai tosa waktu itu. Nganterin ya. Udah bisa pakai tosa kan, belajar kan. Uangnya itu saya simpan. Ditabung ya. Buat tabung, kadang buat bayar SPP sekolah juga kalau orang tua lagi nggak ada duit. Jadi sambil bantu orang tua ya. Bantu orang tua sambil positif lah kan, daripada kita minta-minta lebih baik kita usaha sih. Jadi meringankan beban orang tua juga. Bisa kebeli juga tuh ya. Belum. Oh, belum. Belum, ceritanya jadi jadi baru mau nabung. Kan saya kerja kan pulang sekolah tuh saya sekolah dari jam 8 dari jam 7 sampai jam 12. Kan bukan full day, SMK kan? Pagi itu ya? Pagi kan nggak full day kan. Jadi pulang sekolah itu makan sebentar, makan ganti baju langsung kerja. Siap-siap lagi jam 1 siang. Kerja. Panas-panas kerja. Nanti pulangnya itu sebelum maghrib. Sebelum maghrib udah pulang. Udah pulang itu dilakukan tiap hari. Berarti kerjanya nggak lama kan, nggak seharian kan. Itu dikasih upah 60.000. 60.000 itu saya simpan. Itu 60.000 sehari? Sehari 60.000. 60.000 lumayan kan. Terus salahnya saya dulu masih ngerokok. Jadi uangnya itu setengahnya itu banyak lari ke rokok juga sih. Jadi nabungnya dikit, banyak larinya ke rokok. Jadi ngerokok terus itu sehari berapa bungkus emang? Bisa sebungkus sehari. Lumayan ya. Duitnya jadi lumayan tuh ya buat rokok tuh ya sehari buat ya. Rokok terus kan. Apalagi waktu itu orang tua udah bolehin ngerokok. Jadi bebas. Ya ngerokok terus ngerokok. Tapi ujung-ujungnya berhenti sih karena asma yang dulu itu kumat lagi. Oh, jadi sempat asma nih? Sempat. SMA udah asma? SMP sih. Oh, SMP itu udah asma? Udah, sesak napas. SMA sempat asma lagi karena ngerokok. Jadi memutuskan buat berhenti ngerokok lagi. Oh gitu. Berhenti ngerokok. Pas juga waktu itu uang belum cukup kan, beli HP kan mahal kan. Jadi mahal sih, belum cukup uangnya ditabung. Jadi pas juga waktu itu ada kegiatan magang. Kan udah kelas 2 SMK tuh. Jadi saya sudah berhenti kerja gas LPG karena saya harus magang. Kan magangnya seharian dari jam 8 sampai jam 5 sore kan, jadi nggak bisa kan kerja gas LPG lagi. Iya, nggak bisa ya. Jadi waktu itu magang. Magang itu kan
di tempat bengkel yang saya magang ini, itu bosnya itu baik sih. Biasanya tempat magang itu kita nggak dikasih gaji, kan kita kan cuma nyari ilmu kan. Tapi di situ saya udah kayak kerja, udah jadi mekaniknya gitu ibaratnya. Jadi udah kayak jadi mekanik. Udah jadi mekanik. Akhirnya dikasih upah setiap 1 minggu itu sekitar 100.000. 1 minggu 100.000 dan uang makan sehari itu 25.000-an lah. Oh, 25.000. Jadi di magang itu bisa dapat duit ya, juga ya. Saya tabung, saya sisihkan, saya sabar nggak upload video dulu buat fokus magang, nyari ilmu sekali nyari uang kan buat nabung. Dan pas di 4 bulan itulah hal yang bahagia menurut saya. Pas di umur 17 tahun waktu itu, dan ini HP-nya, HP pertama kali yang saya punya. Oh, itu pertama kali pertama ya? kali HP punya, dari keringat sendiri gitu kan. Hasil jerih payah sendiri ya? Kerja padanya. Jadi setelah beli ini tuh senang tuh. Senang, malamnya nggak bisa tidur seharian main HP. Main HP Karena terus. saya dari umur 1 tahun sampai 17 baru ini megang HP Android. Dari hasil kerja sendiri. Waktu itu langsung, kan masih ada sisa uang kan, sekalian beli tripod, beli mic, langsung bikin channel YouTube. Oh, jadi dari situ ya udah bisa beli. Udah bikin channel YouTube. Baru sering upload. Sering upload. Jadi rajin upload gitu ya? Jadi rajin upload. Channel pun diganti jadi channel baru. Nabil, Nah, kenapa nih lu kepikiran bikin channel YouTube? Apa lu cuman pengen ikut-ikutan doang atau lu seru-seruan doang atau apa nih? awal kenapa bisa bikin channel YouTube? Pertama bukan karena iseng sih. Pertama karena jadi awalnya itu saya juga terinspirasi sama Bang Dodi Fitness Brewok. Oh, Bang Dodi. Iya, Bang Dodi Fitness Brewok. Waktu itu kan dia kan waktu itu subscribernya masih 8.000. Terus aku ini masih belajar tentang pola hidup sehat, tentang nutrisi, ngeliatin channel dia. Waktu itu saya belajar jadi awalnya sering ngeliat lihat channel YouTube Bang Dodi channelnya Fitness Bang Brewok. Dodi. Nah, waktu itu tuh saya nggak tahu kalau si Bang Dodi Fitness Brewok ini ternyata satu kota sama aku. Nggak tahu. Jadi pas jadi nggak tahu sebenarnya itu sama-sama udah di nonton kota sebulanan, situ ya? udah nonton sebulanan baru tahu kalau ternyata Bang Dodi ini orang Pontianak. Nggak sengaja waktu itu ngeliatin deskripsinya, terus dia ngasih maps di kota Pontianak. Saya langsung ngechat Facebooknya, langsung ngechat di Messenger. Waktu itu dia kaget, wah ada juga ya orang Pontianak yang nonton channel aku, katanya kan. Waktu itu channelnya masih sepi, waktu itu masih baru-baru 8.000 kalau nggak salah. Saya udah sering nontonin Bang Dodi. Jadi awalnya itu terinspirasi dari Bang Dodi juga. Memang sih ya, waktu itu terinspirasi itu belum punya HP. Jadi emang udah diniatkan gitu. Diniatkan bakal bikin channel YouTube baru, bikin channel YouTube baru. Oh, jadi awalnya pertamanya intinya gara-gara sering ngeliatin vlognya Bang Dodi ya. Terus banyak juga yang nanyain kan, dari gendut ke kurus gitu kan, perubahan. Karena banyak yang nanya juga, jadi saya buat bikin channel YouTube biar bisa dijangkau banyak orang. Bil, lu kan rajin fitness nih. Lu sering olahraga juga. Itu badan lu bisa berotot kayak gitu tuh, lu ada suplemen yang lu minum gak sih, Bil? Sebelumnya sih nggak ada minum suplemen. Pure dari real food, makan murah. Kemudian nggak sengaja waktu itu ngeliatin channelnya Bang Dodi Fitness Brewok, dia nge-review suplemen waktu itu M1 Pro Creatine, dan harganya cukup terjangkau. Jadi saya bisa sempat tuh nabung beberapa bulan buat beli suplemen. Nah, suplemen yang saya masukkan ini adalah kreatin dari Muscle First. Waktu itu saya pertama kali pakai suplemen seumur hidup saya itu kreatin dari Muscle First. Oh, jadi awalnya lu lihat channelnya Bang Dodi review, dia pakai. Dia ceritanya lagi habis beli suplemen di Bukalapak, kemudian harganya murah dan dia merekomendasikan ke subscribernya buat beli suplemen ini. Oh, jadi saya ngasih info nih ya buat beli suplemen ini. Murah. Oh, emang dari kreatinnya itu sebenarnya fungsinya buat apa sih, Bil, sampai lu mau ikutan beli? Kreatin ini fungsinya lebih buat kita yang ingin menaikkan massa otot sih. Oh, jadi kreatin itu fungsinya untuk menaikkan massa otot ya. Jadi lu belilah ya. Apalagi dengan mengkonsumsi kreatin ini, waktu itu saya lebih kuat latihannya. Lebih tambah jadi semangat, menambah stamina ya saat latihan ya. Waktu itu pertama jadi kali. fungsi kreatinnya tuh sebenarnya itu. Jadi badan lu bisa jadi kekar nih kayak sekarang nih ya. Tapi bukan karena suplemen aja sih, kan suplemen kan itu cuman sesuai dengan namanya, cuman makanan tambahan. Tetap harus diimbangi pola latihan yang cukup, istirahat, pola makan juga dijaga kan, dan terakhir baru konsumsi suplemen. Nabil, lu kan udah menggunakan kreatin nih, pasti efeknya bagus dong ya. Bagus.
lu masih lanjut nggak tuh untuk konsumsi kreatin? Nah, kan pakai kreatin ini kan yang saya bilang tadi kan ngefek kan ke badan kan. Terus pasti kepengen dong pakai lagi. Kebetulan juga waktu itu saya nggak ada uang. Kreatin udah habis, mau memutuskan untuk beli tapi nggak ada uang waktu itu. Oh, jadi duitnya kehabisan ya? Nggak ada uang. Jadi jalah nggak pakai suplemen lagi waktu itu. Oh, jadi sempat berhenti ya? Sempat berhenti. Gara-gara kehabisan uang. Tapi nggak lama dari itu, saya kan sering nonton videonya Bang Dodi Fitness Brewok. Waktu itu dia lagi ngadain giveaway, hadiahnya itu kreatin. Jadi pas banget ya, lagi nggak ada uang, terus pengen konsumsi kreatin tapi nggak ada uang. Giveaway ini bisa jadi rezeki kan, bisa lumayan juga kan dapat gratisan. Nah waktu itu saya ngikutin, syaratnya mudah sih, cuman subscribe, kemudian follow ini, komen itu, mudah. Tapi saya nggak ada HP ngikutin waktu itu. Akhirnya? Modal datang ke warnet. Oh, jadi ke warnet? Ke warnet. Waktu itu diwajibkan kita ini buat spam komen. Jadi nyepam gitu ya? Dan kebetulan saya menang. Oh, menang tuh? Tapi nggak dapat kreatin. Yang kreatin kan 1, 2, 3. Kemudian seterusnya itu sampai 5, kalau nggak salah sampai 5 atau nggak 10, lama sih 1 tahun yang lalu. Dan saya keempat, jadi cuma dapat baju. Oh, jadi juara keempat. Juara keempat dapat baju. Dapat baju. Kreatinnya jadi nggak dapat ya? Nggak dapat. Tapi bersyukur sih kan modal ngiseng-ngiseng di warnet. Terus si Bang Dodi Brewok kan udah menang nih. Udah menang si Bang Dodi Brewok ngechat ke Messenger, "Selamat bro, Anda menang mendapatkan baju." Gitu jadi kan. Jadi dia ngehubungin, ngasih tahu kalau menang gitu ya, lewat Messenger. Ntar aku minta alamatnya si Bro Habil, dia bilang minta alamatnya buat dikirimin si baju ini. Waktu itu dibilang nggak salah jam 10 pagi dia bakal ngubungin, dan sedangkan saya nggak bisa datang ke warnet jam segitu karena kebetulan juga waktu itu saya lagi ulangan sekolah. Oh, terus akhirnya gimana tuh? Pas lagi ulangan tapi nggak bisa dong? Akhirnya saya minjam HP temen buat, kan dihubungi kan harus Instagram kan, karena giveaway-nya di Instagram berarti harus di warnet dong Instagram. Sorry, bukan di warnet, karena di warnet itu nggak bisa nge-DM. Nggak bisa buat nge-DM kalau main di warnet. Ya? Nggak bisa, jadi harus minjam HP temen. Terus sempat bukan nggak ngerjakan sih, sempat 20 menitan baru ngerjakan karena mau nungguin ini nih chat yang bakal dikirim alamatnya. Jadi fokus ya tuh, lagi ulangan, fokus dulu ke giveaway ya? Giveaway. Dan menang, dapat baju. Bajunya ada saya bawa. Oh gitu. Jadi itu menangnya ya, giveaway-nya dari Bang Dodi ya? Bang Dodi ya, waktu itu sama Clean Supplement Fitness. Ini hadiah pertama kali ngikutin giveaway, dapat baju. Dan nggak lama dari itu M1 Nutrition ada ngadain giveaway lagi dan menang lagi, dapat baju. Oh, jadi dapat dari Bang Dodi sama dapat dari M1 juga ya? M1 juga waktu itu. Jadi walaupun terkendala nggak ada HP waktu itu, nggak bisa nge-DM, tapi bersyukur sih dapat baju ini kan jadi kenang-kenangan. Lumayan ya, jadi kenang-kenangan juga, apalagi dari Bang Dodi dari M1 juga. Nah, kedepannya nih buat Habil, apa pengen lanjut jadi YouTuber kah? Atau pengen jadi pengusaha? Atau pengen kerja kantoran? Atau pengen jadi presiden nih? Presiden. Kalau dipikir-pikir, masa depan, kita nggak tahu kan masa depan seseorang itu ke depannya gimana. Paling saya bersyukur aja sih apa yang ada, kemudian yang ada ini jalankan aja dulu sih. Tapi tetap kita nggak tahu kan ke depannya, entah saya kenal teman yang ngajak bikin bisnis, ujung-ujungnya jadi pengusaha, kita nggak tahu kan. Jadi bersyukur aja sih. Kemudian jangan jalanin aja sih apa yang ada. Terakhir nih ya, kesimpulannya nih. Dari Habil buat anak-anak muda Indonesia zaman sekarang apa nih? Pesan-pesan saya sih jangan pernah terjerumus ke hal-hal negatif dan tetap semangat buat melakukan hal yang positif. Itu aja sih. Oke, makasih semuanya udah nonton kita berdua, terutama untuk Mas Habil. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat buat anak muda. Amin. Dadah.